tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi di sini bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan agamanya secara ekstrim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada siapapun. Karena kalau kita belajar kajian ilmu kalam, ada yang dinamakan dengan tatoruf tasyadudi, yaitu ekstrim kanan, ada yang dinamakan dengan tatoruf tasahuli, yaitu ekstrim kiri. Ekstrim kanan ditandai dengan yang pertama ada puritanisme agama. Puritanisme diambil dari kata pure yang artinya murni. Mereka yang puritan ingin mengembalikan ajaran agama kepada ajaran yang murni. Misalkan ada jargon, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah contoh puritanisme agama. Nanti implikasinya apa? Implikasinya bisa segala kegiatan keagamaan yang bersatu dengan tradisi, yang berkolaborasi dengan kebudayaan, itu haruslah dihapuskan. Jadi alhasil maulid Nabi disebut bid'ah, tahlil bersama-sama disebut bid'ah, bahkan ziarah kubur pun bisa disebut bid'ah. Yang kedua adalah fenomena fundamentalisme dan radikalisme agama. Radikalisme atas nama agama tidak akan pernah habis dibicarakan. Kalangan-kalangan radikal ini pun sangat gencar menyuntikkan paradigma-paradigmanya, sehingga tidak sedikit kalangan muda yang terbius oleh paradigma semu tersebut. Didorong oleh pahala dan surga, kalangan muda banyak yang mendukung gerakan-gerakan radikal tersebut. Karakteristiknya adalah takfiri. Takfiri yaitu senang mengkafir-kafirkan. Contohnya adalah mengkafirkan demokrasi, mengkafirkan nasionalisme, dan mengkafirkan ideologi Pancasila. Seseorang yang menganut sistem ini mengatakan demikian. Mereka yang demokrat, mereka yang nasionalis, maka mereka adalah kafir. Ini merupakan fenomena fundamentalisme dan radikalisme agama. 3. Level tertinggi yaitu irhabi. Irhabi dalam bahasa Inggris artinya terorisme. Terorisme biasa timbul akibat radikalisme atas nama agama, dan biasanya mereka mengambil ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, lalu halal darahnya boleh dibom. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai. Target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan, kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia. Ekstrem kiri berpandangan 1. Agama hanya mengurusi ruang privat dan internum. 2. Agama tidak boleh mencampuri masalah publik seperti sosial kemasyarakatan dan ekonomi politik. 3. Kebebasan yang absolut. 4. Universal HAM dan individualisme. Ekstrem kiri ini biasa disebut liberalisme, yang artinya membebaskan. Sedangkan agama itu, kan kalau kita Islam, berarti kita harus tunduk. Gerakan moderasi agama itu berpegang teguh kepada kebenaran, akan tetapi sikapnya dapat terkendali dan bertanggung jawab. Dia berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah atau seimbang. Pandangannya mau mempertimbangkan pandangan pihak lain yang berbeda dengannya, kontekstual dan adaptif dengan situasi yang ada, dan selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jadi, moderasi beragama berpegang teguh pada dua prinsip, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dengan sikap moderasi beragama, maka akan menghasilkan sebuah toleransi. Jadi seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Sejak awal, para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni NKRI. Indonesia bukan negara agama,
Tapi agama tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga dan dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Nilai-nilai agama dilembagakan oleh negara, tapi nilai-nilai budaya dalam berselingan dengan harmonis. Itulah strategi kebudayaan untuk merawat jati diri Indonesia yang khas. Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik masyarakat maupun negara. Umat beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama, yaitu nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keberagaman, adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Beragama itu menebar damai, Menebar kasih sayang, Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama untuk saling menegasi, merendahkan, dan meniadakan satu dengan yang lainnya. Mari senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu menjaga hati, Menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri.